berumah tangga dengan istrinya ini suatu saat sudah pening kepala. Ada tahan lagi sini satu orang yang sudah, Allah ya Rabb, cukup kok koyong ini ya Allah. Ati tak ijol no yo iman. Kau tak tugai berhuruf iman, kata dia. Akhirnya dia berkata sama bininya, sudahlah Bu, cukup sudah. Aku mau istirahat. Aku mau mendekatkan diri saja kepada Allah daripada tiap hari ngadepin mak lampir satu ini. Ngadepin orang yang cerewet ini. Akhirnya dia pergi ke atas gunung. Naik ke atas gunung, niatnya mau kholwat. Kholwat itu artinya menyendiri. Daripada tiap hari kopeng berbeken, diomeli sama istrinya tadi, naik ke atas gunung, sembunyi di gua, mau kholwat. Sampai di gua itu ternyata sudah banyak orang di situ. Mungkin korbannya istri cerewet juga. Banyak konco deh sudah. Banyak teman-temannya. Ini jangan-jangan korban-korban istri-istri tungkaran semua ya. Sudah banyak di situ. Lalu si Sebajal Haban tadi bilang, Mas, saya minta izin, boleh nggak saya ikut kholwat di sini? Oh silakan. Cuman ada syaratnya. Apa syaratnya? Ikut peraturan. Apa peraturannya? Peraturannya di sini, kalau pian mau umpat wiritan di sini, gantian cari makan. Siapa dapat petugas untuk cari makan, turun cari makanan. Oh iya, siap, nggak apa-apa. Yang penting saya boleh kholwat di sini. Boleh, silakan. Oh, wiritan. Siang malam nggak ada lagi kecuali ibadah saja kepada Allah. Allah, sholat malam luar biasa. Istiqomah baca Quran, wirid, dzikir, semua digawe di dalam kholwatnya orang tersebut. Teman-temannya ini. Waktunya makan, si teman-teman yang sudah wiritan lama di gua ini, dia ternyata tidak ke pasar cari makanannya, tidak ke warung, tidak ke kampung, tidak minta sama orang, cukup mengangkat tangan dan berdoa, turun makanan. Kayak ulun ini, cukup mengangkat tangan, bolu. Apa lagi? Lengkeng, salak, lato-lato, kembang, ada nama kembang. Cukup ngangkat tangan, rezeki turun. Cuman mereka ini berdoa dengan satu doa yang istijabah. Kalau diangkat tangan dan berdoa dengan doa itu, pasti Allah kabul. Mereka doanya begini, Ya Allah, Ya Rabbi, dengan berkahnya walimu fulan bin fulan, berikan kami makanan. Coba, doanya cuma itu aja. Ya Allah, dengan berkatnya, kemuliaan walimu, disebut ngarannya fulan bin fulan, turunkan kami makanan dan minuman. Saat itu juga langit terbuka, turun makanan. Gedebuk. Banyak. Si Syekh tadi yang baru tadi ini heran. Kok sakti-sakti orang tungkarannya. Doa langsung turun, bolu turun, kembang turun, mintaluk turun, macam-macam. Sakti baca doa apa dia ini? Sudahlah dia makan. Giliran besok si bulan dapat giliran nih. Nah sekarang waktunya sampean Pak, cari makan. Kami sudah kemarin, sekarang kamu bingung satu ini. Mau baca apa Bu? Apa doa yang mereka baca sehingganya kalau dibaca doanya turun makanan? Akhirnya nggak habis pikir, nggak kurang akal, si orang satu ini bilang, Ya Allah, dengan barokahnya wali yang disambat kawanku semalam itu nah. Jadi kayak saya nggak tahu ngarannya. Ya Allah, dengan barokahnya wali yang disambat kawanku semalam, turunkan jua makanan ya Allah. Maka sing banyakkan makanannya. Kalau semalam bolunya cuma 2, 3, 4, 5, ini satu dosen bolu berantakan. Makanan lebih banyak, minuman lebih banyak lagi. Heran kawannya. Kata kawannya, semalam aku dapat 1, ikam dapat banyak benar. Wah, apa ikam? Nah kayak ikam juga. Ikam nyambat nama wali siapa? Nah ikam sambat siapa? Aku ini memakai satu nama wali. Nah aku lihat di langit, kata kawannya. Apa? Aku melihat di langit Yaman itu ada satu nama yang tertulis dengan cahaya, Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Aku pakai nama itu. Lalu turun makanan. Kata si bulan, itu kan namaku. Itu kan namaku. Lalu dia tanya, kenapa dia bisa jadi wali? Karena istrinya cerewet. Akhirnya dia bilang sama temennya, sudahlah kawan, aku kada kholwat lagi. Kayaknya ibadahku di sini tidak seberapa
jika dibandingkan dengan kesabaranku menghadapi istri-istri yang cerewet. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup istri cerewet. Lanjutkan perjuanganmu. Tak kuncir lagi musisnya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, ngadepin istri itu ibadah, ngadepin suami juga ibadah. Jadi ibadah bukan hanya tahajud saja, sholat duha saja, tidak. Tapi sambil senyum dengan pasangan itu ibadah, lembut, saling sapa, saling salam itu ibadah. Kalau sama istrinya ibadah. Makanya kenapa kemudian setan itu selalu mengganggu rumah tangga. Ada satu iblis, satu setan ini dapat hadiah paling besar di antara semua setan yang ada kalau bisa membuat orang itu bercerai. Nah, hati-hati nih. Jangan sampai kemudian kita itu bercerai. Anak-anak yang main lato-lato, tahu lato-lato? Pokoknya di mana saja sekarang itu Jumatan orang baca khutbah tok. Sekali salaman ulun kasih amplop sama khotib di kantongnya lato-lato. Kiai bawa lato-lato, dasar anak polon debay. Sekali jauh jalan sama orang main juga tok. Ini ulun bekal jual ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kadang kalau dulu lato-latonya sudah letoy lama sudah. Aduh. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ngadepin istri. Makanya ada satu setan. Itu setan memang kalau bisa membuat orang cerai pahalanya besar. Ada setan bikin orang nggak sembahyang. Banyak lah. Ada di sini ada yang kada sembahyang, ada lah. Ada yang kada sembayangan. Ada tak? Enak ulun bulik mulai kumat lagi. Ini yang disebut dengan pengajian tomat. Berangkat tobat, pulang kumat. Itu setan bikin orang gak sembahyang dapat hadiah dari iblis. Kecil. Ada setan bikin orang tidak puasa dapat hadiah dari iblis. Kecil. Tapi ada satu setan bikin orang sarak lawan lakinya, cerai dengan bininya. Hadiahnya guanal. Paling gunol hadiahnya kalau bikin orang cerai. Makanya ilmu lato-lato itu mempelajarkan kepada kita jangan sampai mau diadu dong. Macam lato lah. Takut. Bujur. Itulah. Jangan mau. Jangan suka dengerin omongan orang. Kalau nggak bener gak usah didengerin. Orang yang nyebar isu, nyebar riba, nyebar fitnah, gak usah didengerin. Kalau pian memang sayang sama laki, percaya sama laki, kada usah lagi dengerin omongan orang. Kenapa pian mau kawin sama inya, mau nikah dengan dia kalau semalam kada percaya? Kita mau menikah karena saling percaya. Bilang kada percaya, anaknya 5. Kayak apa? Bener kada? Sudah. Aduh Cil, yang tahu lah laki pian no semalam burung ketemu di pasar ulin gandengan lawan anu acil apa beda? Pian mestinya syukur, alhamdulillah Cil, berarti suami ulun payu. Kan bangga punya suami masih lah. Jangan usah sedih, tenang saja. Karena hidup itu simple. Nggak ada yang kita miliki. Apa yang kita miliki? Kada ada. Jibril datang sama Nabi Muhammad SAW menasehati Rasulullah, ya Rasulullah, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya Muhammad, hiduplah engkau sesuka hatimu, tapi ingatlah engkau bakalan mati. Yang kedua kata Jibril, ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqahu. Cintai apa yang kau ingin cintai ya Muhammad, tapi ingat engkau pasti akan berpisah dengan apa yang kau cintai. Dan yang ketiga kata Jibril, wa'mal ma syi'ta fa innaka maziyun. Beramallah sesuka hatimu, tapi ingatlah engkau pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami
bukan milik pian, Mak. Istri bukan milik pian, Pak. Suami itu antara dua kemungkinan. Kalau nggak dipanggil oleh Allah, berarti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia pasti diambil sama pelakor. Tugas kita ikhlaskan saja. Kalau mau kawin lagi, Pak, silakan. Aku sudah siapkan racun tikus yang terbaik. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh, akhirnya pulang. Sebajal Haban pulang ke rumah. Dan bininya, kenapa? Boleh. Baru datang sudah diomel lagi. Tenang deh, aku sekarang sudah tahu hakikatnya hidup ini. Ternyata sabar menghadapi istri atau istri sabar menghadapi suami bagian daripada ibadah yang luar biasa yang bisa mengangkat seseorang ke derajat para walinya Allah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, disinilah kemudian kita akan dapat pelajaran orang-orang yang tabah, orang-orang yang sabar, orang-orang yang ikhlas selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menguji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selepas Nabi ditinggalkan paman beliau Abu Talib, selepas Rasulullah ditinggalkan oleh istri beliau Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, maka orang-orang kafir Quraisy memusuhi Nabi Muhammad. Ujian begitu beratnya, 2 tahun lebih lamanya. Namun setelah Rasulullah sabar, tetap istiqomah dengan sholatnya, dengan doanya, tawakalnya kepada Allah, maka Allah angkat derajatnya yang tidak pernah Allah berikan kepada siapapun sebelum dan sesudahnya, disebut dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun di antara kita yang hadir di majelis ini, yang mungkin saat ini dalam keadaan kesulitan, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang terkena musibah, mungkin yang dalam kesedihan, tersenyumlah malam hari ini. Karena setiap Allah memberikan musibah, sudah Allah siapkan hadiah yang terbaik untuk hamba-hambanya. Makin besar kesedihannya, makin besar ujiannya, makin besar juga hadiah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan semua hajat kita. Kita ikuti jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun orang yang kada diuji. Semua orang pasti dengan ujiannya. Yang terpenting tetaplah senyum. Sembunyikan masalahmu, sembunyikan musibahmu, sembunyikan kesulitanmu, sebagaimana engkau menyembunyikan akan aib dan cacat kekuranganmu. Jangan sampai orang tahu tentang musibah yang menimpa dirimu. Tetaplah tersenyum, tetaplah bahagia, tetaplah berbuat kebaikan, karena kita tahu semua ini hanyalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Resep pertama, terima dulu dengan kesabaran, terima dulu dengan keridhaan, terima dulu dengan keikhlasan. Baru yang kedua, dirikanlah sholat, lalu mohonlah kepada Allah agar Allah berikan kita kekuatan untuk menjalani apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinkan bahwa Allah tidak tidur. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Tenang, biarkan Pak Lurah nggak tahu, biarkan RT-mu nggak tahu, biarkan sahabatmu tidak mengerti keadaanmu, tapi Allah sangat mengetahui tentang keadaanmu saat ini. Allah tidak pernah tidur. Allah tidak pernah jauh dari kita. Dan Allah tidak pernah bosan mendengarkan curhatan hati kita. Tidak pernah. Allah sudah siapkan jalan untuk kita. Allah tidak akan uji kita, kecuali kita pasti akan bisa melaluinya. Mudah-mudahan siapapun mereka yang mendapatkan ujian di hari ini, Allah selesaikan ujiannya. Allah berikan lulusan untuk ujiannya. Allah kuatkan jiwa dan raganya, dan Allah kabulkan semua keinginannya. Amin ya Rabbal alamin. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan jadikanlah sabar
Dan sholat sebagai jalan untuk engkau mendapatkan pertolongan Allah. Justru diuji makin dekat dengan Allah. Makin diuji makin banyak sujudnya, makin diuji makin kencang sholatnya, makin diuji makin banyak sholawatnya, makin diuji makin gemar sedekahnya. Ini hamba-hamba Allah. Ciri-cirinya orang itu diangkat derajatnya oleh Allah, pasti Allah kasih ujian. Pasti kasih ujian sama Allah. Kenapa? Idza habballahu li 'abdan ibtila'uhu. Kalau Allah sayang kepada hamba, Allah cinta kepada seorang hambanya, pasti Allah kasih ujian. Kenapa? Karena dengan ujian itu seorang hamba akan mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita sudah kena ujian, Bu, yang lain akan jauh. Coba tengok orang kaya miskin, yang lain kabur. Dulu waktu sugih semua datang. Waktu kita sehat banyak kawan, banyak teman. Di mana-mana kita datangi, di mana-mana kita didatangi. Giliran kita sakit, tidak ada yang nengok. Kenapa? Bukan mereka tidak mendekat kita, bukan mereka tidak peduli, tidak. Tetapi Allah masih sangat rindu dengan kita, ingin berduaan dan mesra dengan kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada hikmah dan barokahnya buat kita semuanya. Mohon maaf, minta rela kepada para alim ulama, kepada para tetua masyarakat, kepada tuan-tuan guru. Apa yang saya sampaikan, kalau ada kesalahannya itu dari saya, dan kalau ada kebenarannya itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya saya berharap semoga Allah berikan kita panjang umur, sehat walafiat, kita bisa bertemu di waktu yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik. Amin ya robbal alamin. Hada minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.